Kemudian di dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103, setelah Allah memerintahkan kepada orang-orang Islam yang beriman untuk mengeluarkan zakat, maka di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah membolehkan zakat itu diambil dengan paksa oleh satu sistem terhadap orang-orang yang dipandang sudah memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat apabila mereka tidak mau menunaikan zakat. Jadi Al-Quran membolehkan itu dengan satu sistem mekanisme yang diatur di dalam Islam. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 ini Allah berfirman, khuz min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta-harta mereka zakatnya, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan untuk menyucikan mereka dengannya zakat itu. Kemudian Allah menyuruh wa sholli alaihim, dan doakan atas mereka para muzaki itu, inna sholataka, sesungguhnya doamu itu, sakanulahum, membuat mereka tenang, wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103 ini mengandung dua perintah. Perintah yang pertama, kalau ada orang sudah memenuhi persyaratan zakat tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, maka satu lembaga zakat resmi pemerintah boleh mengambil paksa zakat orang yang bersangkutan itu. Yang kedua, ayat ini mengandung perintah agar semua mustahik yang menerima zakat dari muzaki mendoakan muzaki. Karena doa mustahik zakat untuk muzaki, untuk orang yang mengeluarkan zakat, oleh Allah Subhanahu wa taala dijanjikan akan mendatangkan sakinah, ketenangan dan ketentraman bagi para muzaki. Jadi ada seperti barter, muzaki mengeluarkan zakatnya 2,5% untuk zakat malnya, mustahik mendoakan muzaki, muzaki memberikan material, mustahik memberikan immaterial dalam bentuk doa. Jadi ada take and give, ada saling memberi dan saling menerima. Muzaki menerima doa, memberikan harta zakatnya. Mustahik menerima harta zakat dan memberi doa. Jadi draw, satu sama. Sehingga muzaki tidak boleh merasa besar diri di hadapan mustahik. Mustahik tidak perlu merasa rendah diri, karena mereka saling barter, mereka saling memberi dan saling menerima.
Tidak ada yang murni menerima, tidak ada yang murni memberi. Masing-masing di pihak menerima dan masing-masing di pihak yang memberi. Itulah kehebatan syariat zakat itu. Yang memberi tidak merasa berada di atas angin, yang menerima tidak merasa terhina. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, yadul ulia khairum minayadus sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Yang memberi posisinya lebih tinggi daripada yang menerima. Tapi kalau zakat tidak. Mereka berada pada posisi yang sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sama-sama menerima, sama-sama memberi. Kemudian persoalan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, ini persoalan besar dalam kehidupan di alam akhirat. Sehingga semua kita yang memiliki harta harus berhati-hati. Kalau memang sudah cukup nisab dan hisab atau haulnya, masa kepemilikannya 1 tahun, maka tunaikanlah zakatnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan ayat 35, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi bagi para hamba Allah yang memiliki harta tapi mereka tidak menunaikan zakatnya. Wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan az-zahab, emas, wal fiddah, dan mereka yang menyimpan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tetapi mereka tidak menunaikannya di jalan Allah, yang oleh para ulama mufassir mu'tabar kalimat ini dimaknai dengan penunaian zakat. Fabashirhum, maka berilah kabar kepada mereka, bi'azabin alim. Jadi azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang memiliki harta, emas, perak, yang mereka tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Ada azab yang sangat pedih. Seperti apa pedihnya azab itu? Oleh Allah diilustrasikan, yauma yuhma 'alaiha finnari jahannama, pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, maka lalu dibakar atau disetrikakan mereka dengannya, dengan harta mereka itu. Apanya yang disetrika? Jibahuhum, dahi mereka. Jadi emas yang kita simpan, al-fiddah, perak yang kita simpan, harta yang kita simpan, kalau sudah cukup nisab dan hisabnya tidak kita keluarkan zakatnya, maka itu kemudian nanti akan menjadi pembakar bagi hamba Allah pemilik harta itu. Dahinya akan dibakar atau disetrika dengan emasnya, dengan peraknya, dengan hartanya. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka,
Jadi perut dibakar, perut disetrika. Wa zuhuruhum, zuhrun, punggung bagian belakang, ini dibakar, disetrika dengan emas, dengan perak, dengan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian Allah berfirman, haza ma kanaztum li anfusikum, ini yang dulu kamu simpan hanya untuk dirimu sendiri. Tidak kamu keluarkan hak-hak Allah di situ. Tidak kamu tunaikan zakat dari harta yang engkau miliki yang sudah cukup nisab dan hisabnya itu. Fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan dahulu. Jadi kalau kita menyimpan harta, apakah emas, apakah perak misalnya, kalau sudah cukup nisabnya 80 gram emas murni, sudah cukup hisab atau haulnya masa kepemilikannya 1 tahun, kita tidak mengeluarkan zakat malnya 2,5%, maka apa yang kita simpan itu kelak di kemudian hari akan menjadi alat pembakar bagi diri kita sendiri. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Silahkan kita mengumpulkan banyak harta, itu baik. Tapi jangan lupa ada hak-hak Allah yang harus kita tunaikan dalam bentuk kewajiban yang namanya zakat mal kita. Tunaikanlah itu. Kalau itu kita tunaikan, maka harta kita itu akan menjadi barokah. Harta kita itu akan menjadi tumbuh dan berkembang. Harta kita itu akan menjadi bersih. Kemudian harta kita itu akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di alam akhirat.